Muhammadiyah SMSC beserta rombongan yang sudah berkenan akhirnya hadir di tengah-tengah kita dalam acara Pesona Semansabaya Gemilang 2022 yang dirangkai dengan berbagai kegiatan acara pada hari ini. Sekali lagi inilah warga masyarakat Nusa Tenggara Barat yang ada di Lombok Timur, Bapak yang sudah menanti kehadiran Bapak beserta rombongan dengan rasa bahagia, bangga dan tentu saja sukacita kehadiran pemimpin yang dicintai dan dibanggakan oleh seluruh warga masyarakat yang dibawakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pringgabaya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk persembahan gerak dan tari yang dipersembahkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pringgabaya. Alhamdulillah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah SEMSC yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perpustakaan Nusa Tenggara Barat, dan para KCD Dikbud Lombok Timur, serta para Dewan Pengurus Pusat dan alumni IKA Semansabaya, juga para tamu undangan yang berbahagia. Untuk lancarnya acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita langsung kepada inti acara kita di Pesona Semansabaya Gemilang 2022, yaitu pengukuhan pengurus pusat IKA Semansabaya. Untuk itu mohon berkenan para Dewan Pengurus Pusat IKA Semansabaya untuk mengambil tempat. Kali belok kanan, jalan cepat, gerak.
Henti! Gerak! Pengukuhan pengurus pusat IKAS Mansabaya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah MSC selaku Ketua Dewan Pembina, disilahkan menerima bendera Pataka dari Paskibraka SMA Negeri 1 Pringgabaya yang diserahkan kepada Ketua Umum IKA Mansabaya, Bapak Sukri Aruman. Dilanjutkan dengan penyematan PIN. Baik, kita saksikan, alhamdulillah sudah disematkan PIN yang menandakan resmi dikukuhkan Dewan Pengurus IKA Mansabaya tahun 2022 dan periode selanjutnya. Baik, kepada para Dewan Pengurus IKA Mansabaya untuk kembali ke tempat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah MSC disilahkan. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita disambut hujan yang menandakan bahwa acara kita mudah-mudahan diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang Bapak Ibu, ini silaturahim ini penting. Ini pimpinan alumni ini datang ke tempat kami ini sampai 2 kali Pak Kapolsek. Dan memang saya kalau ada undangan-undangan ini kadang-kadang nggak berani janji pasti datang. Karena kalau kita janji datang beneran alhamdulillah, tapi yang paling memilukan itu kalau kita berjanji kemudian ada halangan tidak jadi datang. Nah idealnya sore ini memang saya nggak bisa datang Pak. Karena setelah ini makanya pakaian kami agak sporty, saya akan menutup pertandingan sepak bola jam 4 di Lingsar, di Lombok Barat. Kemudian maghrib pada acara di dekat situ, kemudian satu lagi di Mataram dan nanti jam 9 di Kabupaten Lombok Utara. Saya baru pertama kali juga melantik alumni SMA. Mungkin ini akan jadi presiden, alumni SMA di seluruh NTB akan dilantik gubernur. Wah. Dan kalau itu terjadi, ini dimulai dari sekolah kita ini. Dan saya kira pelantikan pengurus iluni ini atau iluni-iluni ini banyak ceritanya. Ada orang bertemu iluni, reuni, akhirnya cinta lama bersemi kembali. Akhirnya sempat naksir waktu dulu SMA, tidak kesampaian gitu, karena memang masih miskin. Tapi setelah kaya raya jadi kabit dan lain sebagainya, sekarang jadi idola. Mantan-mantan yang dikagumi dulu dengan kondisi yang sama sekali berbeda. Apalagi ternyata yang dikagumi itu belum menikah atau pasangannya sudah tidak ada. Jadi reuni ini hati-hati juga. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, reuni itu selalu meninggalkan banyak nostalgia. Dan yang paling penting kedatangan alumni-alumni ini mestinya jadi bahan refleksi yang menyemangati yang masih jadi siswa dan siswi di sekolah tersebut. Kalau ada iluninya itu jadi orang sukses, dia akan mampu menyemangati adik-adiknya bahwa dari sekolah kita ini mampu muncul orang-orang terkenal, orang-orang besar yang menentukan masa depan bukan hanya Kabupaten Lombok Timur, tapi juga Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, bahkan wajah dunia di masa yang akan datang.
Padahal sebenarnya anak kita kirim ke luar negeri belum tentu juga biayanya mahal. Anak kita kirimkan ke luar negeri supaya mereka belajar untuk berubah melihat kesuksesan yang ada di negeri orang. Kesuksesan itu akan merendahkan hatinya untuk banyak bersyukur dan berjanji pada hati dan nuraninya sendiri bahwa negara ini, rakyat ini sudah memberikan banyak pada dirinya untuk satu saat dia kembali ke negara kita, kembali dengan semangat yang baru, kembali ke daerah kita dengan spirit yang baru untuk berjuang, berkontribusi, memperbaiki nasib masyarakat, petani, nelayan, dan juga yang lain-lain. Oleh karena itu pada mahasiswa, mahasiswi, pada siswa dan siswi yang masih ada di SMA ini, NTB membuka opportunities, membuka kesempatan yang sangat banyak supaya teman-teman bisa mengalir sampai jauh. Kalau dulu hanya sebatas impian, sekarang mampu kita rubah impian itu menjadi kenyataan. Makanya temanya itu Student Today is Leader for Tomorrow. Bahwa student hari ini jangan anggap enteng. Karena siapa tahu student hari ini akan jadi pemimpin masa depan. Dan buat guru-guru yang ada di sekolah ini, perlakukan anak-anak kita sebagaimana kita memperlakukan anak kandung kita sendiri. Jangan sampai bukan sekedar mempertontonkan alumni yang sudah berhasil, tapi alumni yang berhasil ini bagaimana mendistribusikan harapan sehingga siswa-siswi dari SMA kita ini punya semangat baru. Kalau seniornya mampu menjadi orang hebat, mereka pun satu saat mampu menjelma menjadi manusia-manusia hebat juga. Saya kira saya tidak berpanjang kata, karena saya lihat datang ke sini tadi jalannya cukup macet, takutnya pulangnya juga macet. Saya minta izin jalan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya saya akan diwakili oleh Pak Dr. Aidi Furkon. Nah, ini orang hebat juga, mudah-mudahan beliau tetap berumur panjang dan kalaupun harus meninggal segera masuk surga lah. Demikian Pak Kepala Sekolah, terima kasih atas sekolahnya yang luar biasa, adik-adik yang menari luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur dan mohon berkenan untuk cenderamata dari SMA Negeri 1 Pringgabaya yang akan diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Pringgabaya, Bapak Hasanuddin SPD. Dan langsung bersiap-siap para Dewan Pengurus untuk berfoto bersama Bapak Gubernur sebelum beliau meninggalkan lokasi acara. Baik, alhamdulillah cenderamata kenang-kenangan dari keluarga besar SMA Negeri 1 Pringgabaya sudah diserahkan dan diterima dengan sukacita oleh Bapak Gubernur. Dan silakan para Dewan Pengurus untuk berbaris berfoto bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih. Dan sembari Bapak Gubernur berjalan untuk meninggalkan lokasi acara, kami mohon berkenan Bapak Gubernur untuk melakukan pelepasan 33 ekor burung merpati sebagai simbol 33 tahun usia SMA Negeri 1 Pringgabaya. SMA 1 Pringgabaya. Ini Bapak kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Para siswa adik-adik yang pakai lambung semuanya halo. Boleh kesini adik-adik. Kumpul di lokasi Semua acara. di lokasi acara. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik ini akan jadi calon alumni juga nanti kalau sudah lulus ya. Kalau pengen jadi alumni berarti harus cepat-cepat lulusnya. Karena keren banget alumninya dibuatin acara sekece ini, luar biasa. Jadi pengen cepat-cepat jadi alumni, rajin belajar, yang giat juga, yang gigih adik-adik biar cepat lulus. Oke, sudah siap marsnya?
terutama untuk para alumni, mohon berkenan untuk berdiri. Biar kelihatan mana yang alumni. Silakan berdiri untuk alumni. Siswa-siswi Siswa-siswi silakan kumpul lagi di jangan lokasi takut acara. hujan. Hujannya sudah reda ya. Karena ada ratusan door prize ini dari Bank NTB. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Oke, sudah siap, kita siap ya. Dalam hitungan ketiga, boleh dong berdiri berkenan Bapak yang paling jitu. Jadi buat emak-emak alumni, mohon jangan males-males buat berdiri ya. Oke, siap semuanya, 3, 2, 1. Oke, siap. Bisa ikuti saya ya. Belajar bersama 3 tahun lamanya di SMA 1 Pringgabaya, meraih prestasi masa depan yang tinggi di SMA 1 Pringgabaya. Mari kita tunjukkan peduli dan maju bersama. Cita-cita mulia, mari kita tunjukkan peduli dan maju bersama di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kini bersama 3 tahun lamanya di SMA 1 Pringgabaya, meraih prestasi masa depan yang tinggi di SMA 1 Pringgabaya. Ikasman Sabaya, Ikasman Sabaya, bertekad membangun Indonesia dari generasi Sabaya. Ikasman Sabaya, Ikasman Sabaya, bertekad membangun Indonesia dari generasi Sabaya, bertekad membangun Indonesia dari generasi Sabaya. Hidup Ikasman Sabaya. Wow. Baik Bapak Ibu, acara akan kita lanjutkan dan masih mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Aidi Furkan MPD berada di tengah-tengah kita. Pada waktunya nanti berkenan Bapak untuk berdialog bersama hadirin yang hadir selain para alumni, Bapak Ibu guru, juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Pringgabaya dan juga warga masyarakat Pringgabaya Lombok Timur. Tapi sebelumnya mohon izin Bapak, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pringgabaya sebagai Ketua Umum Ikasman Sabaya yang baru saja dikukuhkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami banggakan dan hormati, Bapak Sukri Aruman. Disilahkan. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan karena memang sudah acara puncak sudah kita lalui. Kami hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kami Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pringgabaya, Ikasman Sabaya, sebenarnya sudah lama ada, cuma dideklarasikan kembali pada 6 Agustus 2022 ketika SMA ini berusia 33 tahun, Pak Kadis. Kemudian pada 14 Agustus kawan-kawan alumni melakukan rembu alumni dan membentuk kepengurusan. Saya kebetulan alumni pertama angkatan 89 dan selesai 92 ya Pak Guru ya. Oleh forum ketua OSIS, oleh forum inisiator dan formatur memberi kepercayaan yang sebenarnya saya sendiri hanya berharap ikut sebagai inisiator. Tapi alhamdulillah akhirnya pada hari ini puncak dari kegiatan pengukuhan IKA Semansabaya sebagai bagian dari pesona Semansabaya Gemilang sudah kita lalui, dan sekedar kami laporkan bahwa rangkaian acara ini
Sebelumnya juga alhamdulillah atas dukungan dari Dikbud Provinsi NTB, IKA Semansabaya telah menggelar sarasehan pelajar NTB diikuti oleh kurang lebih 100 ketua OSIS NTB. Niatnya hanya kita ingin mencoba berkhidmat bahwa alumni SMA Negeri 1 Pringgabaya juga bisa berkhidmat untuk NTB Gemilang. Sekedar informasi, jumlah alumni kami hingga saat ini tercatat sekitar 12.000 tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan tadi secara simbolis telah dikukuhkan kepengurusan yang terdiri dari Dewan Pengarah yang diketuai oleh Bapak Hurman SH, juga alumni pertama, kemudian Dewan Pakar yang diketuai oleh Dr. Rohadi SPBS, saya tidak hafal gelar beliau. Dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya tadi pagi ada diadakan pengobatan gratis, kemudian tadi pagi juga kami adakan pemberian santunan untuk keluarga yang bermasalah stunting, karena ini salah satu program gubernur yang kita laksanakan secara masif di Lombok Timur pada khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Dan alhamdulillah tadi ada sebanyak 65 kakak dari 2 desa itu kami berikan bantuan paket untuk mengatasi masalah stunting tersebut. Insya Allah program pemberian bantuan stunting ini kami programkan paling tidak 1 bulan sekali, bergulir dari desa ke desa yang lainnya, insya Allah. Dan adapun anggaran dari pemberian bantuan itu kami galang dari siswa-siswi kami dan juga dari Bapak Ibu yang menyisihkan belanjanya untuk berkontribusi bersama-sama untuk peduli terhadap masyarakat kita yang mengalami masalah stunting. Perkenalkan, nama saya Robi Firmansyah, saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Izin bertanya Bapak, seperti yang kita ketahui di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, lebih khusus lagi di Kecamatan Pringgabaya ini, banyak dari teman-teman kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah, di mana penyebabnya bisa dibilang karena perekonomian. Tidak sedikit juga penyebab utamanya karena pernikahan dini. Jika dilihat dari pengawasan dari dinas, kurang dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di mana ini tahun ketiga saya buka kebijakan namanya sekolah terbuka. Sekolah terbuka itu untuk kategori 1, tidak tamat karena bekerja. 2, tidak tamat karena merari atau dimerariin. Kalau yang merari laki, kalau dimerariin perempuan. Tepaling ya kan. Yang ketiga karena dia cacat. Contoh banyak nih. Lagi sebulan dia ujian akhir, trek-trekan ke sembalun, blek, jatuh. Celaka dia, malu ke sekolah. Nggak utuh misalnya, putus sekolah. Maka saya mengeluarkan kebijakan SMA terbuka, Dek. Jadi SMA terbuka itu kalau punya anak boleh melanjutkan. Sambil bekerja nanam mako boleh melanjutkan. Sambil bekerja jual cilok boleh melanjutkan. Tapi usianya maksimal 21. Sekarang jumlah anak-anak yang putus sekolah akibat merarik kode, bekerja, akibat cacat, faktor sosial tadi itu se-NTB 2.943 anak. Jadi hampir 3.000 ya. Hampir 3.000, sudah 3 tahun. Nanti bulan Juni, apa sekarang ini? 7 bulan lagi sudah ada yang wisuda. Nah, SMA terbuka 7 anak yang sudah merari. Di Pringgasela belum ada? Belum. Nah, Wonosabe ini kalau potensi Pringgabaya ini kalau potensinya banyak, Dek, kita buka. Jadi polanya guru kunjung, ujiannya datang ke sekolah saat ujian, tapi jangan pagi. Ujiannya sore karena pagi itu untuk yang berseragam. Kalau sore itu untuk yang pakai selewok, pakai celana katok.
kembek nih udah anak. Nah, ingat umurnya 21 paling tinggi ya. Nah, kasih tahu temenmu kalau ada yang begitu tuh, Bu, ikut dah daftar. Dari sini paling dekat tuh Sukamulia ya. Sambelia paling dekat. Nah, bisa sekolah ke sana. Kalau jauh nanti bisa saja Pringgabaya membuka. Jadi itu tugas saya menuntaskan anak-anak putus sekolah ini dan nanti tamat tetap mendapat ijazah SMA reguler, bukan ijazah paket. Nah, sekarang kita hampir 3.000 banyaknya. Tahun depan kita wisuda anak-anak kita itu. Gitu deh ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Berarti informasi semacam ini penting sekali. Dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi, menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mengenai seputaran Ika Semansabaya dan Semansabaya. Jadi harus dilihat-lihat tuh pelangnya di belakang tuh, backgroundnya yang di belakang. Ini juga buat alumni, ya. Baik, alumni yang masih stay, bukan alumni yang ada di rumah, alumni yang masih stay di lokasi. Pertanyaan yang pertama, ini. Pertanyaannya yang pertama. Siapakah nama Sekjen Ika Semansabaya? Itu yang paling belakang itu. Ketua OSIS tahun pira? Ya, kasih perkenalan dulu ya. Perkenalan, kita gojlok dulu. Yang maju ini kita gojlok, kita suruh push up dulu. Oke. Nah, ternyata alumni juga ya. Alumni tahun berapa, Pak? Alumni 2017. Oh, 2017. Berarti di atas saya lah. Ya. Saya 2022. Baik. Pertanyaannya, dulu menjabat jadi apa di sini? Jadi Dulu siswa. ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Ya. Berapa tahun menjabatnya? 1 tahun. 1 tahun. Yang ada kadang 2 tahun ya, Mas Yogi. Ya, siap. Kalau buat nggak nyaman. Baik, pertanyaannya, siapakah nama lengkap ya? Nama lengkap ini. Oh, siap. Hatta gelar-gelarnya dah sebut. Nama lengkap dari Sekjen Ika Semansabaya. Bang Kaspul Narendra. Betul. Ya, saya aja baru tahu nama panjangnya. Kasih apa enggak nih? Ya, sepakat ya. Bang Adi, tapi yang mana namanya Bang Kaspul? Mohon Mohon coba berdiri. Coba berdiri. Monggo. Berdiri. Monggo bro, buka maskernya. Buka playback Ya. dulu lah. Silakan. Ya, itu kalau nggak salah baju dan selengkapnya itu. Baik. Pertanyaannya yang kedua. Kalau yang pertanyaan sulit-sulit pasti hadiahnya juga bagus. Hadiahnya payung. Jam. Ya, jam. Pertanyaannya jam. Coba. Ya, kejepit. Pertanyaannya jam ya. Kita langsung. Pertanyaannya hadiahnya jam. Hadiahnya jam dinding. Insya Allah dia berputar searah dengan jarum jam dan kebalik. Baik, pertanyaannya, siapakah di tahun 2022 kamu nanya ulang tahun yang keberapa SMA 1 Pringgabaya? Putri Dinda Gunawan. Woi, ya juluan angkat tangan. Iya, perkenalkan dulu, perkenalkan. Masih banyak, 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dinda Gunawan, alumni 2018. Iya. Baik, pertanyaannya, di tahun 2022
Ulang tahun yang keberapa SMA 1 Pringgabaya? Yang ke-33. Betul Pak Ika? Marah kita nih. Oh ya, Ada betul. di background. Betul ya? Alhamdulillah, silakan diterima. Sudah foto? Arr. Ayo gemeter tangannya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Dari SMA 1 Pringgabaya dari pertama sampai sekarang. Ya, wah maju baru. Yang lain. Nah, dia tahu. Wah, ini. Ada 3 kepala sekolah dari awal sampai sekarang yang masih sehat. Ya, silakan maju. Sini. Cepat, ayo Intan. Cepat. Berat ini pertanyaannya, hadiahnya juga berat. Ya, ada 7 kalau tidak salah kepala sekolah. Ada 6 kepala sekolah, tapi 3-nya sudah. Iya, nama. Mbe mikino bro. Mbe mikino. Perkenalkan, nama saya Aulia Intan Putri Gunawan. Ya. Menjabat OSIS? Ya. OSIS apa? Bagian apa? Anggota Humas. Oh, saya kira. Oh, sama, saya humas juga. Saya kira konsumsi. Oke, silakan sebutkan. Yang pertama siapa yang masih hidup? Bapak Husin, Bapak Hasan, Bapak Guprat. Bapak Husen. Pak Husen sudah meninggal dunia. Ya, Pak Husen sudah meninggal dunia. Saya bantu, kasih hadiah saya untuk dia. Dr. Andes Gup Pranudin Dip Tesol MA. Ya. Dr. Andes Masus dan Dr. Andes Hunain SPD. Demikian, kasih dia hadiahnya. Oke, jadi yang pertama itu Pak Haji Masus. Beliau kepala sekolah Pak Guru dulu. Kemudian, silakan. Kemudian yang kedua yang masih hidup yaitu Bapak Gupran. Tadi hadir, alhamdulillah Pak Gupran. Yang ketiga Pak Hasan. Ya, kalau Pak Husen sudah meninggal dunia. Kemudian Pak Kucip juga yang pertama, kepala sekolah yang pertama. Oke, Bang Sukri, pertanyaan berikutnya, silakan. Pertanyaan berikutnya hadiahnya jam. Hadiahnya jam, silakan. Bagaimana? Oke. 1, 2. Apa yang bisa saya bantu? Pertanyaannya satu aja Bang Sukri, Bang Rai. Yang gampang apa yang susah? Yang gampang. Oh, yang gampang. Mengenai pendidikan katanya. Ya seputar ini aja lah, seputar SMA dah ya. Ya, seputar SMA. Coba sebutkan siapa ketua OSIS tahun 93. Nah, ketua OSIS tahun 93. Berarti ketua OSIS yang pertama itu kalau tidak salah. Siapakah dia? Siapa dia? Angkat tangannya. 93 ya? 93. Perkenalkan, nama saya Siti Keisha Wadiadianti. Saya menjabat sebagai anggota Segbit Kewirausahaan. Untuk pertanyaannya, yang saya tahu yang menjabat sebagai ketua OSIS 93 yaitu Sukri Aruman. Anda sendiri, Pak? Belum tepat. Silahkan yang lain. Oh ya, nama belum ya, nama. Siapa nama ketua OSIS 93? Namanya? Sukri Aruman. Hah? Jawabannya belum tepat. Ya, silakan duduk. Ya, siapa namanya? Sopi. Ayo. Sopi. Ya, silakan. Ini kalau ketua OSIS hafal dia ya. Oke, Sebut nama ya. Oh mantap. Ayo nama dan
Nama saya lalu Sefi Al-Mutahir Rahman. Sekarang kuliah. Oh kuliah, oke. Untuk jawabannya, Ketua OSIS tahun 93 Bapak Gatot Tri Haryanto. Bener? Iya. Bener? Apa? Gatot Tri Haryanto. Lah, Ya, jawabannya belum tepat. Sekali lagi. Ya, silakan Sekali Bain, lagi. silakan Bain. Sekali Bain. lagi ya. Ya, Bain. Eh, Ya Allah, kan sudah dikasih Perlu. clue tadi, keluar masuk BP. ah, Kan sebut arana Pak Gatot. Wah, bang nak Beken. clue ngone. beken berarti ya, Mas Gatot ya. Langsung aja deh. Duet langsung nih. Sembunyi. Bagaimana? Assalamualaikum. Siap duet berarti ya. Selamat Tuan Ketum kita yang baru. Mudah-mudahan jawaban saya betul ini. Terima kasih. Mbak. Kalau tidak salah, dia sekarang menjabat sebagai Wakapolsek ya. Lalu Rusmaladi, betul? Bagaimana Dewan Pengarah? Yuk kan Oke. kalau saya 94 tamatnya berarti dia 93. Tidak tepat. Beliau alumni 93. Belum Kalau tepat. 94 ya Pak. Ya, Mbak Iin. Oke, maaf, Mbak Iin. Belum beruntung Mbak Iin. Yang belum. Ya, coba ya silakan. Oke. Bang Adi Dharma. Cepetan. Ya. Siapa? Namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Baik Nadia Dwinanda, saya alumni 2022. Nama Ketua OSIS tahun 93 Bapak Lalu Mufti. Oke, ya, selamat untuk Adinda ya. Ya. Ternyata